Bagaimana Night King di Game of Thrones lahir 8.000 tahun yang lalu. Children of the Forest untuk menghentikan invasi manusia. Seorang pria diikat ke sebuah batu besar. Dalam tangisannya yang pedih, Children of the Forest menggunakan kristal naga tusuk dada pria itu, memasukkan sihir yang mengerikan. Sambil pria itu kesakitan, matanya berubah jadi warna biru. Jadi makhluk paling kuat yang tidak sulit terkalahkan. Dari sini lahir, tapi karena Night King terlalu kuat, ia di luar kendali, tidak lagi terikat oleh Children of the Forest, mulai membantai pencipta dan manusia yang menciptakannya, menghidupkan semua makhluk yang sudah mati, mengubah seluruh cuaca menjadi musim dingin, biasa disebut Long Night. Children of the Forest sadar situasi semakin serius, akhirnya bekerja sama dengan manusia, untuk melawan Night King. Mereka datang ke utara musim dingin, membangun tembok besar, membuat mantra agar ghouls tidak bisa melewati dinding. Namun hari ini setelah 8.000 tahun, kemampuan Night King sudah cukup dan semakin kuat, untuk melawan manusia, bersiap pergi ke selatan dan bunuh semua makhluk. Jon Snow melihat situasi ini semakin serius, untuk membuat orang yang melupakan sejarah, dan mempercayai adanya ghouls, mendobrak negeri musim dingin. Dengan mengorbankan nyawa beberapa prajurit dan seekor naga, akhirnya menangkap satu ghouls. Jon Snow hampir mati, ia yang jatuh ke sungai es. Terakhir, berhasil naik, lalu semuanya pergi ke selatan, bersiap menangkap ghouls, untuk dipersembahkan ke Cersei, Ratu Tujuh Kerjaan, agar dia menyerah berperang antar manusia, melawan orang mati bersama. Namun Cersei dan Longma, dua ratu, memiliki keinginan untuk menaklukkan semua benua, melawan musuh. Percakapan mereka membuat orang-orang di sekitar mereka gemetar. Kata-katanya bercampur dengan berbagai provokasi. Takut terjadi perang lagi. Sandor Clegane baru memindahkan kotak. Cersei yang ragu. Sandor Clegane buka kotak, lalu menendang kotak itu. Tiba-tiba ghouls berteriak keras, lari keluar. Cersei panik, melihat orang mati. Semua orang merasa luar biasa, sangat jelas. Manusia ini seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun, tapi bisa hidup. Di saat ini Sandor Clegane mengeluarkan pedang, memotong ghoul jadi dua. Tubuhnya penuh dengan cacing tanah. Bagian atas dan bagian bawah tubuh tidak berhenti bergerak, sama sekali belum mati. Bahkan Cersei dengan aura yang begitu kuat pun tercengang. Di saat ini Jon Snow datang menunjukkan ke semua orang, api bisa bakar ghoul sampai mati, atau kristal naga yang legendaris itu. If we don't win this fight, then that is the fate of every person in the world. Kemudian, Jon menggunakan kristal naga untuk bunuh ghoul itu, sekaligus beritahu Cersei, ghouls telah tiba. Pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Ini tentang kelangsungan hidup semua manusia. Dan untuk pasukan ghouls seperti ini, ada lebih dari 100.000. Semakin banyak orang mati, jumlah mereka akan semakin meningkat. Karena ghouls tidak bisa berenang, pemimpin Kepulauan Besi memutuskan untuk melarikan diri kembali ke pulaunya. Setelah semua manusia di benua itu telah dibantai oleh para ghouls, pulaunya akan jadi satu-satunya tempat di mana manusia bisa hidup. Cersei sadar masalah serius, akhirnya menerima permintaan itu, dan mengirim pasukan untuk melawan ghouls. Tapi Cersei buat satu syarat, jika perang menang, Jon Snow harus tinggal di utara dengan pasukannya, tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tahta Longma. Namun, Jon telah bersumpah setia kepada Longma, tidak bisa menerima syarat yang diajukannya. Jadi negosiasi menemui jalan buntu, karena ghouls akan menyerang utara terlebih dahulu. Cersei sementara tidak ada ancaman. We will deal with whatever is left of you. Cersei pergi dari situ dengan acuh tak acuh. Dan Longma menukarkan salah satu naganya sendiri dengan ghoul. Pada akhirnya jadi sia-sia. Sampai setelah dibujuk Mortarion, Cersei datang kembali bernegosiasi. Bilang dia akan mengirim pasukan untuk melawan ghouls, yang merupakan penjelasan untuk semua orang. Sebenarnya, di dalam hatinya ingin melihat pertarungan antara Longma dan Night King. Sampai perang usai, pasti ada pemenangnya. Di saat itu, Cersei akan mengirim pasukan ke utara, bunuh pemenangnya, menguasai semua benua, dan inilah yang tidak pernah diharapkan oleh Longma. Setelah itu di utara, semua orang mulai bersiap untuk menggunakan banyak kristal naga, buat senjata untuk bunuh ghouls. Semua pandai besi bekerja siang dan malam,
Karena Night King telah memanipulasi naga es untuk menghancurkan tembok besar, Arrow memimpin semua Ghouls dan White Walkers yang telah dikumpulkan selama 8.000 tahun, pergi ke utara, membunuh semua manusia. Waktu hanya sisa 1 hari. Whoever's not here now is with them. Mendengar apa yang dikatakan Tormund, hati Jon putus asa. Di sisi lain, Arya ingin Gendry membuat satu senjata yang bisa membunuh Night King. Namun, Gendry menganggap gadis kurus harusnya bersembunyi di dalam lubang. Jika tidak, suatu hari Night King berperang. Dia hanya mempengaruhi prajurit lain. Setelah dengar Gendry, ia ambil kristal naga. I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. My weapon. I'll get right on it. Melihat punggung Arya, Gendry benar-benar ditaklukkan olehnya. Night King semakin dekat. Tentara juga memulai pertahanan dan formasi. Secara bertahap mulai berkumpul. Dengan suara klakson, semua orang tahu, Ghouls telah tiba. Setan kecil berdiri di tembok kota, melihat ke depan. Sekelompok White Walker memimpin pasukan dengan ratusan ribu Ghouls. Tentara telah tiba. Perang terbesar dan paling brutal dalam sejarah. Di malam yang gelap ini, akan dimulai.